Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Inilah nominal harga tiket Indonesia versus Arab Saudi dan Jepang. Memang secara nominal ada penurunan, tapi itu ada syaratnya loh ya. Jadi tiket timnas Indonesia itu turun emang harganya dari yang tadinya 1.750.000 sebagai tiket termahal, sekarang menjadi 1.400.000-an aja. Tapi tiket ini berlakunya cuma yang bagi yang punya Garuda ID. Ya emang sih ngurus yang namanya Garuda ID ini repot banget cuy. Yang untung ya yang punya koneksi di PSSI lah. Nah ini ternyata masih banyak yang bingung juga. Ini harga tiket ini khusus yang punya Garuda ID aja apa berlaku buat semuanya nih? Jadi gini kita jelasin ya. Saat ini yang boleh nonton timnas ke stadion itu cuma yang punya Garuda ID aja. Jadi kalau nggak punya Garuda ID ya nggak bisa nonton. Sebab ya nantinya sebelum masuk ke stadion itu kita dicek dulu nih, cek wajah di HP alias face recognition ya. Jadi kalau nggak punya Garuda ID ya nggak bisa masuk. Gimana mau cek wajahnya, orang kita nggak punya kok Garuda ID-nya. Lah kalau gitu tambah ribet dong. Ya emang sih ribet sih, memang ribet. Tapi ini kan buat kami pribadi ya, ini malah jauh lebih aman loh. Kenapa demikian? Yang pertama, PSSI nggak bakalan kecolongan. Sebab masih banyak loh oknum di PSSI itu yang jual beli tiket secara ilegal. Jadi biasanya kan ada oknum di PSSI yang ngeborong tiket nih terus dijual lagi ke pihak lain dengan harga 2 kali lipat. Atau biasanya ada nih pihak anggota PSSI yang nyatut tiket dijual lagi ke pihak lain, tapi duitnya nggak masuk ke PSSI tuh. Kalau sekarang nggak bisa. Yang kedua, buat penonton pun akan lebih aman. Sebab ini pengalaman saya pribadi loh ya, saat nonton di GBK. Dulu saat saya nonton di GBK itu kan saya nggak kebagian tiket nih. Tapi tiba-tiba ada nih orang nih, ya bisa dibilang calo lah ya, yang nawarin tiket ke saya. Itu harganya 2 kali lipat loh ya. Jadi waktu itu yang dijual tiket ke saya itu dia ini tiket harga 750.000 lah, tiket Tribun Timur kalau nggak salah. Itu dijual lagi sama dia ke saya itu dengan harga 1,5 juta. Jadi kalau kalian beli tiket timnas sekarang itu harus daftarin wajah di Garuda ID. Nanti kalau misalnya nih ada yang nawarin tiket ke kalian di GBK atau di stadion, ya bisa dibilang itu tiket palsu lah. Kalaupun itu tiket asli tetap nggak bisa masuk. Kenapa? Kalau misalnya si calo itu beli tiket di Garuda ID dijual lagi ke lu nih ya, lu kan nggak bisa masuk kan, yang didaftarin ya face ID-nya dia kan. Lalu soal keamanan pun akan terjamin dengan adanya Garuda ID. Sebab kan data lu kan tercatat nih di situ sebagai penonton. Nah, tuh lu nonton di mana nih? Di Tribun Timur, Utara, Barat atau Selatan. Kalau lu misalnya kecopetan nih, itu pasti ketahuan nih. Misalnya lu nonton di Tribun Timur. Nah, itu kan penonton di Tribun Timur ada siapa aja sih? Itu kan udah ada datanya. Jadi bisa ketahuan. Itu lebih amannya kayak gitulah. Lalu untuk rumput stadion GBK gimana bang? Aman. Kalau rumput stadion GBK udah aman, udah kayak kampret, udah kayak karpet maksudnya. Ini kemarin Coach Justin ini ngajak saya nih ke GBK buat ngecek rumput stadion GBK. Tapi saya nggak bisa datang ya karena memang lagi tugas di luar nih ya. Dan udah ada videonya juga kok. Ini lihat nih video dari Coach Justin yang menantang si Tom Haye buat datang ke stadion GBK dan nyetak gol terus clean slider atau seluncuran lagi dah, kata si Coach Justin sih. Walaupun si Tom Haye seluncuran di sini nggak bakalan lecet lagi tuh dengkulnya katanya. Nah kenapa sekarang rumput GBK bisa sebagus ini? Karena PSSI nyewa stadion ini tuh secara full service sekarang. Jadi dipasangin CCTV juga tuh sama PSSI. Jadi istilahnya udah aman lah ya. Dan kemarin pun banyak banget nih klub-klub yang mau nyewa stadion GBK ini ditolak semua sama pengelola GBK. Bahkan Persija aja kemarin udah ngajuin nih buat nyewa stadion GBK, tapi ditolak lantaran emang udah di booking full service sama PSSI selama 1 bulan. Wah itu bisa dibayangin nih berapa miliar ya keluar duitnya buat nyewa full service selama sebulan GBK. Tapi ya inilah intinya, PSSI itu benar-benar serius buat menghadapi round 3. Jadi misalnya nanti ketika Indonesia main di GBK ternyata rumputnya belencang-belencong lagi, ya yang otomatis disalahkan adalah pengelola GBK.
Sebab pasti ada yang main mata nih di pengelola GBK nih, nyewain ke pihak lain. Nah, ini akan kena sanksi lagi nih dari PSSI dan pemerintah nih. Lanjut ya, inilah momen di mana kiper timnas Indonesia Maarten Paes dinobatkan sebagai kiper terbaik MLS 2024 dan juga save terbaik di musim 2024-2025. Bayangin ya, di MLS itu Maarten Paes itu harus saingan dengan kiper-kiper hebat dunia lain lu ya, seperti Hugo Lloris yang mantan kiper terbaik Piala Dunia 2018 tuh. Lalu juga ada David Ochoa tuh kiper utama timnas Meksiko. Lalu juga Bernd Lord ini kiper keduanya timnas Jerman. Lalu juga ada kiper keduanya dari timnas Jepang nih, Yuhei Tokada nih ya. Dan berbagai kiper-kiper hebat lain di MLS. Sementara Maarten Paes cuma mantan kiper timnas U21 Belanda dan kiper timnas Indonesia yang rankingnya 133 dunia. Tapi justru dia yang terpilih sebagai kiper terbaik MLS. Apa enggak ini membanggakan? Ayo sekarang kalau ada orang Indonesia yang berprestasi seperti itu, siapa yang bangga? Seluruh rakyat Indonesia dong. Padahal faktanya masih ada loh 10% dari warga Indonesia ini yang justru menolak dan benci dengan namanya diaspora atau naturalisasi. Malu nggak tuh kalian sekarang? Dari Borneo FC, Leo Gaucho, striker asal Brazil berusia 23 tahun ini digadang-gadang akan jadi suksesor Matheus Pato di Borneo FC. Gaucho yang di awal kedatangannya justru dianggap melempem, tapi justru jadi top scorer sementara Liga 1 bersama Dalberto Belo dari Arema dengan 6 gol dari 9 laga. Ada yang bilang ini tuh nggak lepas dari polesan dari Peter Huistra yang pinter mengasah striker, sebab Huistra ini tuh mantan winger timnas Belanda di era 80 sampai 90-an. Bener nggak ya? Kalau ini udah pernah kami bahas loh ya, kenapa Borneo FC ini pinter banget dapatkan striker-striker hebat. Selain memang pelatihnya ini basicnya penyerang, bos Borneo FC ini pun nggak pandang bulu. Kalau dirasa kurang bagus tuh pemain ya langsung dicopot. Tapi daripada kalian ini penasaran nih, kita akan coba ulas aja sih 18 pelatih Liga 1 ini basicnya apa sih? Terus sejalan nggak dengan hasilnya? Yang pertama Stefano Cugura dari Bali United. Ini adalah mantan striker timnas Brazil. Di 9 laga di Liga 1 musim ini mencetak 16 gol dan kebobolan 6 gol. Lalu ada Emral Abus di PSBS Biak. Semasa aktifnya dia ini jadi back tengah ya. Dari ya dua laga sih di PSBS Biak ini udah kebobolan 3 gol atau 4 gol kali ya. Yang ketiga Paul Munster di Persebaya. Ini kan mantan striker Irlandia Utara. Dari 9 laga bersama Persebaya di musim ini udah mencetak 8 gol dan kebobolan 5 gol. Lalu ada Marcelo Rospide di Persik Kediri. Dia ini mantan bek tengah ya, asal Brazil nih. Dari 9 laga mencetak 10 gol dan 10 kebobolan. Yang kelima ada Joel Corneli di Arema. Dia ini mantan gelandang ya, asal Brazil. Dari 9 laga mencetak 9 gol dan 10 kebobolan. Lalu ada Paulo Meneses di Madura United. Dia ini mantan bek tengah Brazil nih ya. Dari 2 kali pimpin pertandingan ya belum mencetak gol sih, tapi kebobolan udah 2 kali nih. Yang ketujuh ada Junior Mazzola di PSS Sleman. Dia ini mantan striker Brazil ya. Baru 2 kali pimpin nih, baru mencetak 1 gol dan 2 kali kebobolan. Lalu ada Gilbert Agius di PSIS Semarang. Dia mantan striker Malta nih ya. Dari 9 laga di Liga 1 musim ini cuma bisa mencetak 5 gol dan 11 kali kebobolan. Yang ke-9 adalah Carlos Peña di Persija Jakarta. Ini mantan gelandang Spanyol nih ya. Dari 9 laga di Liga 1 musim ini mencetak 11 gol dan 8 kebobolan.
Yang 10 ada Jan Olderkering nih di Dewa United. Ini mantan gelandang asal Belanda nih ya. Dari 9 laga mencetak 18 gol dan kemasukan 13 gol. Yang ke-11 ada Fabio Lefundes di Persita Tangerang. Ini mantan gelandang Brazil nih ya. Dari 9 laga baru mencetak 5 gol dan kebobolan 4 gol. Lalu yang ke-12 ada Bojan Hodak di Persib Bandung nih. Ini mantan bek tengahnya timnas Kroasia nih. Dari 9 laga di Liga 1 musim ini mencetak 17 gol dan kemasukan 7 gol. Lalu ada Milomir Cecilia yang kemarin dipecat oleh Persis Solo. Ini mantan gelandang Bosnia nih ya. Dari 7 laga dah, 7 laga atau 6 laga lah bersama Persis Solo itu udah kebobolan 14 gol dan cuma mencetak 9 gol. Lalu ada Eduardo Almeida di Semen Padang. Ini mantan gelandang Portugal nih. Baru 3 kali pimpin Semen Padang. Ini udah kebobolan berapa ya? Kebobolan 14 gol kalau nggak salah. Dan baru mencetak 3 gol aja nih selama dia melatih di Semen Padang. Yang ke-15 ada Rahmat Darmawan di Barito Putra. Ini mantan bek tengah timnas Indonesia ya. Dia ini baru mencetak 9 gol dari 9 laga nih. Dan kebobolan 15 gol. Yang ke-16 ada Peter Huistra di Borneo FC. Ini mantan winger timnas Belanda nih. Dari 9 laga di Liga 1 musim ini mencetak 15 gol dan 6 kali kebobolan. Lalu yang ke-17 ada Bernardo Tavares di PSM. Dia ini mantan gelandang asal Portugal. Dari 9 laga di Liga 1 musim ini sudah mencetak 12 gol dan 5 kali kebobolan. Dan yang ke-18 Imran Naumarudi di Malut United. Ya kita tahu lah siapa dia. Mantan gelandang timnas Indonesia. Dari 9 laga cuma mencetak 6 gol dan kebobolan 10 gol. Nah jadi apakah basic seorang pelatih ini bisa dijadikan patokan? Jawabannya sih enggak. Sebab ada pelatih yang basicnya back tapi justru timnya banyak kebobolan dan sulit mencetak gol. Tapi ada juga pelatih yang basicnya striker justru timnya sedikit atau susah mencetak gol dan kebobolannya justru banyak. Nah ini balik lagi karena apa ya? Pelatih kepala itu nggak bisa fokus menangani semua lini di sebuah tim. Oke, kemarin kita udah bahas nih 25 pemain asing ya yang kemungkinan akan ke Indonesia di jendela transfer ini. Dan ternyata dari 25 nama tadi itu ada satu nama yang paling menjadi komoditi panas, yakni Pato. Nah di sini kami nggak bilang Pato yang mana lo ya, apakah Matius Pato atau Alexander Pato, tapi yang kami bilang adalah Pato. Sebab ada 3 tim di Liga Indonesia Liga 1 ini yang berencana mendatangkan Pato, tapi Pato yang mana kami pun nggak tahu nih. Dari pihak Persib sendiri, kami dapatkan info dari sumber kami di Persib. Di manajemen Persib itu katanya pihak manajemen Persib tengah membuka negosiasi dengan pemain asing bernama Pato. Tapi sumber kami di Persib pun nggak bisa bilang ini Pato yang mana. Apakah Matius Pato atau Alexandre Pato. Sebab selain 2 Pato ini ada satu lagi Pato, yakni Patricio Perez yang sering akrab disapa Pato Perez. Tapi yang ini asal Argentina lu ya. 24 tahun yang saat ini tanpa klub. Posisinya itu gelandang kalau yang ini. Jadi kalau benar rumor ini, sebab ini kan masih sebatas rumor lo ya, catat ini masih sebatas rumor. Nah kita akan lihat aja nih, apakah Persib nyarinya striker atau gelandang ya. Kalau striker yang dicari ya otomatis cuma 2 kemungkinan, antara Matius Pato atau Alexandre Pato. Tapi kalau yang dicari gelandang ya udah pasti Pato Perez. Kalau buat kami pribadi nggak masalah. Mau siapapun yang dipilih oleh Persib tuh yang penting dia ini bisa langsung nyetel di Persib jeung mainnya alus, bener tuh. Karena kalau Matius Pato ini lagi dibidik nih sama Persebaya dan Persija nih. Sekarang tinggal kuat-kuatan duit aja. Siapa yang lebih gede ngasih duitnya dan pintar ngerayunya, dia yang akan ngedapatin Matius Pato. Sedangkan 2 tim ini baru aja ngedapatin sponsor gede yang otomatis soal duit nggak jadi masalah. Sekarang giliran Persib. Persib gimana? Ya gigit jari. Aduh.
Tapi buat para pendukung Persib nggak usah pesimis, tenang, masih ada yang namanya Bos Glenn Sugita yang super kaya raya. Ada juga WHU yang super kaya raya yang siap menggelontorkan duit berapapun buat Persib. Sekarang tinggal tergantung kinerja dari tim scoutingnya Persib aja. Mampu apa enggak dalam bekerja, mampu apa enggak nyari pemain-pemain hebat. Gawe atuh ulah duit nabai dilebokan ku sia. Jangan pemain nu halus atuh tim scouting. Solo nih, Persis Solo nih lagi sibuk nih nyari pelatih baru sebab deadline tanggal 7 November makin deket nih. Milomir Cecilia itu kemarin dipecat di Persis Solo itu tanggal 7 Oktober yang otomatis tersisa kurang lebih semingguan lagi nih buat Persis Solo cari pelatih baru. Atau enggak sih nantinya malah kena denda nih 100 juta dari Komdis PSSI. Memang sekarang ada beberapa nama yang tengah diseleksi oleh manajemen Persis Solo dan juga ada beberapa nama yang dirumorkan ke Persis Solo seperti Luis Milla, Sergio Varias, Leo Nevia, Thomas Doll, Zinedine Zidane, sampai Om Tuyul Botak, Erik ten Hag. Tapi itu semua kan masih sebatas rumor loh ya. Faktanya kami yang dapatkan bocoran langsung dari pihak Persis Solo. Memang benar, pihak Persis Solo lagi menyeleksi beberapa pelatih. Tapi sejauh ini yang kami tahu yang paling dekat dan paling memungkinkan itu adalah Leo Nevia. Kenapa demikian ya? Balik lagi sih, ini soal gaji doang. Jadi Leo Nevia ini gajinya paling kecil lah di antara pelatih-pelatih yang tadi dirumorkan. Sekarang kita lihat aja deh, berapa sih nominal gaji pelatih-pelatih tadi yang dirumorkan ke Persis Solo. Luis Milla aja itu gajinya 2,5 miliar per bulan. Thomas Doll itu gajinya 1,8 miliar per bulan. Zinedine Zidane itu gajinya 82 miliar per bulan. Sementara Erik ten Hag gajinya 12 miliar per bulan. Jadi ya ini realistis lah. Kenapa memilih Leo Nevia? Karena gajinya yang lebih rendah dibandingkan pelatih-pelatih tadi. Tapi ya kita nggak tahu juga siapa nih ujung-ujungnya dipilih oleh Persis Solo untuk jadi pelatih barunya menggantikan Milomir Cecilia.